Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Cerita kali ini mengisahkan tentang seorang wanita yang telah menjalani pernikahan selama 15 tahun dengan penuh kesetiaan. Kehidupan rumah tangganya tampak tenang. Hingga suatu hari suaminya pulang sambil menggandeng seorang anak kecil dan mengaku bahwa anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Pengakuan yang datang tanpa peringatan itu membuat seluruh keluarga terguncang. Tetapi keputusan yang diambil sang istri justru menjadi sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Apakah pengakuan sang suami benar adanya? Dan keputusan seperti apa yang sanggup membuat semua orang terdiam? Siapkan posisi ternyaman kalian, mari kita simak kisah selengkapnya. Namaku Nadia. Kalau ada yang bertanya apa arti sebuah pernikahan bagiku, jawabannya selalu sama. Pernikahan bukan sekadar hidup bersama di bawah satu atap, melainkan tentang memilih orang yang sama setiap hari, dalam keadaan senang maupun sulit. Selama 15 tahun menjalani rumah tangga bersama suamiku, Bima, keyakinan itu tidak pernah berubah sedikit pun. Kami menikah ketika usia masih cukup muda. Saat itu Bima belum memiliki pekerjaan tetap, sedangkan aku baru memulai karir sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Kehidupan kami jauh dari kata mewah. Rumah pertama yang kami tempati hanyalah rumah kontrakan sederhana dengan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan dan dapur kecil di bagian belakang. Meski hidup serba terbatas, kami tidak pernah merasa kekurangan. Setiap rupiah yang kami miliki selalu kami gunakan dengan hati-hati. Aku belajar mengatur pengeluaran sebaik mungkin, sementara Bima bekerja tanpa mengenal waktu agar kehidupan kami perlahan menjadi lebih baik. Tahun demi tahun berlalu. Usaha keras kami mulai menunjukkan hasil. Bima dipercaya menjadi kepala operasional di sebuah perusahaan logistik, sedangkan aku memutuskan berhenti bekerja setelah kondisi keuangan keluarga semakin stabil. Keputusan itu kami ambil bersama karena kami ingin memiliki lebih banyak waktu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang hangat. Hanya ada satu harapan yang belum juga terwujud. Kami belum dikaruniai seorang anak. Pada tahun-tahun awal pernikahan, kami masih menganggap semuanya sebagai bagian dari proses. Kami menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan, mengikuti saran dokter, bahkan mencoba beberapa program yang direkomendasikan oleh keluarga. Namun waktu terus berjalan. 5 tahun berlalu. 10 tahun berlalu. Hingga tanpa terasa, usia pernikahan kami memasuki tahun ke-15. Pertanyaan mengenai anak masih sering datang dari orang-orang di sekitar kami. Ada yang bertanya dengan tulus karena peduli, tetapi tidak sedikit pula yang mengucapkannya tanpa memikirkan perasaan kami. Aku belajar menerima keadaan itu. Begitu juga Bima. Setiap kali melihatku mulai sedih setelah menghadiri acara keluarga, ia selalu menggenggam tanganku sambil mengatakan bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh hadir atau tidaknya seorang anak. Kalimat itu selalu berhasil membuatku merasa lebih kuat. Karena itulah aku tidak pernah meragukan cintanya. Bagiku, Bima adalah suami yang penyabar, bertanggung jawab, dan tidak pernah sekalipun membuatku merasa sendirian menghadapi kenyataan yang tidak mudah kami terima. Hubungan kami juga dikenal baik oleh para tetangga. Setiap sore, kami hampir selalu duduk bersama di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Kadang kami berbincang mengenai pekerjaan, kadang hanya menikmati suasana tanpa banyak kata. Kebiasaan sederhana itu menjadi cara kami menjaga kedekatan setelah menjalani aktivitas masing-masing sepanjang hari. Aku benar-benar percaya bahwa tidak ada rahasia di antara kami. Kalau Bima memiliki masalah di tempat kerja, ia selalu menceritakannya. Kalau aku merasa khawatir mengenai sesuatu, ia selalu mendengarkan tanpa pernah meremehkan perasaanku. 15 tahun telah mengajarkan kami bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada berusaha terlihat sempurna. Setidaknya itulah yang selama ini kupercayai. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, ponselku berdering. Nama Bima muncul di layar. Nada suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Nat, aku sudah di jalan pulang. Iya, Mas. Hati-hati.
Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku sempat tersenyum kecil. Kok serius sekali? Pokoknya tunggu aku di rumah. Sambungan telepon berakhir lebih cepat dari biasanya. Aku mengira Bima hanya ingin membicarakan pekerjaannya atau mungkin rencana liburan yang beberapa kali kami tunda karena kesibukan. Aku sama sekali tidak menyiapkan diriku untuk apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Suara mesin mobil akhirnya terdengar memasuki halaman rumah. Aku berjalan menuju teras sambil tersenyum menyambut kepulangannya. Namun langkahku perlahan terhenti. Bima turun dari mobil lebih dahulu. Lalu ia membuka pintu belakang. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun keluar sambil menggenggam erat tangan suamiku. Anak itu tampak kebingungan melihat rumah yang sama sekali belum dikenalnya. Aku memandang mereka bergantian tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bima mendekat dengan wajah yang terlihat sangat berat. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan. "Nat, maafkan aku. Aku masih belum memahami maksud ucapannya." Sampai kalimat berikutnya keluar dari bibir suamiku. "Anak ini adalah darah dagingku." Dunia yang selama 15 tahun kubangun bersama lelaki itu seakan berhenti berputar pada detik yang sama. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut Bima seolah menghentikan seluruh suara di sekelilingku. Aku masih berdiri di teras rumah dengan pandangan yang berpindah dari wajah suamiku kepada anak kecil yang sejak tadi hanya memegang tangan Bima tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Anak itu tampak kurus dengan seragam sekolah yang sudah sedikit kusut. Di punggungnya tergantung sebuah tas berwarna biru yang terlihat sudah cukup lama dipakai. Wajahnya dipenuhi kebingungan, seolah ia sendiri belum memahami mengapa harus datang ke rumah orang yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Aku berusaha mengatakan sesuatu, tetapi tidak satu pun kata berhasil keluar dari bibirku. Selama 15 tahun menjalani rumah tangga bersama Bima, tidak pernah sekalipun aku membayangkan akan mendengar pengakuan seperti itu. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan yang datang bersamaan. Kalau anak itu benar darah dagingnya, siapa ibunya? Mengapa baru sekarang Bima membawanya pulang? Dan yang paling menyakitkan, apakah selama 15 tahun ini aku hidup bersama seorang lelaki yang ternyata menyimpan rahasia sebesar itu? Bima menatapku dengan mata yang mulai memerah. "Aku tahu ini sangat berat untuk kamu terima." Aku masih belum mampu menjawab. Anak kecil itu perlahan melepaskan genggaman tangan Bima, kemudian menundukkan kepala sambil memeluk tasnya dengan erat. Melihat wajahnya yang dipenuhi rasa takut membuat amarah yang mulai tumbuh di dalam dadaku mendadak tertahan. Apapun yang sedang terjadi, anak itu bukan penyebabnya. Ia hanyalah seorang anak kecil yang dibawa ke tengah persoalan yang bahkan tidak dipahaminya. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu rumah. "Masuklah." Bima tampak sedikit terkejut mendengar ucapanku. Ia mungkin mengira aku akan langsung mengusir mereka atau meluapkan kemarahan saat itu juga. Namun aku sadar, kemarahan tidak akan memberiku jawaban. Aku membutuhkan penjelasan. Kami bertiga masuk ke ruang tamu. Suasana rumah yang biasanya terasa hangat mendadak berubah begitu sunyi. Jam dinding yang terus berdetak menjadi satu-satunya suara yang terdengar selama beberapa saat. Aku mempersilakan anak itu duduk di sofa. Ia duduk dengan tubuh yang kaku sambil sesekali melihat ke arah Bima, seolah menunggu petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan. Aku menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Tanganku sedikit gemetar ketika menuangkan air ke dalam gelas. Aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku tidak ingin kehilangan kendali di depan seorang anak yang sama sekali tidak memiliki kesalahan. Ketika kembali ke ruang tamu, gelas itu kuberikan kepadanya. "Minumlah." Anak itu menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih." Suara kecil itu terdengar sangat pelan. Aku kembali duduk di hadapan Bima. "Katakan semuanya." Bima menundukkan kepala cukup lama. Ia beberapa kali menarik napas sebelum akhirnya mulai berbicara. "Aku tidak pernah berniat menyembunyikan ini selamanya." Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Kalau memang tidak berniat menyembunyikannya, kenapa aku baru mendengarnya setelah 15 tahun? Bima memejamkan mata. Aku menunggu waktu yang tepat. Aku menggeleng pelan.
Tidak ada waktu yang tepat untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Aku melihat kedua tangan Bima saling menggenggam dengan erat. Selama kami menikah, aku hanya pernah melihatnya segugup itu ketika ayahnya meninggal dunia. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Aku tetap memandangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anak ini tidak pernah tahu siapa ayahnya sampai beberapa minggu yang lalu. Aku langsung menoleh kepada anak kecil yang masih duduk dengan kepala tertunduk. Ia tampak mendengarkan pembicaraan kami meskipun mungkin belum memahami seluruh artinya. Namanya siapa? Bima menoleh kepada anak itu. Fikri. Aku mengangguk pelan. Berapa usiamu, nak? 7 tahun, Bu. Jawabannya singkat dan sopan. Aku memperhatikan wajahnya lebih lama. Entah karena pikiranku sedang dipenuhi emosi atau memang ada kemiripan yang nyata, aku mulai melihat bentuk mata dan garis wajah yang sangat mirip dengan Bima ketika masih muda. Kesadaran itu membuat hatiku kembali bergetar. Aku ingin menolak kenyataan yang ada di depan mataku. Namun semakin lama ku pandang, semakin sulit bagiku mengabaikan kemiripan tersebut. Aku kembali memusatkan perhatian kepada suamiku. Di mana ibu anak ini? Pertanyaan itu membuat wajah Bima berubah semakin muram. Ia menundukkan kepala sebelum menjawab dengan suara yang jauh lebih pelan. Ibunya sudah meninggal. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Aku tidak lagi merasakan kemarahan seperti beberapa menit sebelumnya. Yang ada hanyalah kebingungan yang semakin besar. Kalau perempuan itu sudah meninggal, mengapa baru sekarang Bima mengetahui keberadaan anak tersebut? Mengapa selama bertahun-tahun tidak pernah ada seorang pun yang datang mencari dirinya? Dan yang paling sulit kupahami, mengapa suamiku memilih membawa anak itu pulang terlebih dahulu sebelum menjelaskan seluruh kenyataan kepadaku? Bima mengangkat wajahnya perlahan. Aku tahu kamu berhak marah. Kamu juga berhak kecewa. Tapi aku mohon, dengarkan seluruh ceritaku sampai selesai. Aku tidak menjawab. Aku hanya menganggukkan kepala pelan. Bukan karena aku telah memaafkannya, melainkan karena aku merasa ada bagian dari kisah ini yang masih belum ku ketahui. Dan firasatku mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya jauh lebih rumit daripada pengakuan yang baru saja ku dengar. Malam itu menjadi malam yang paling berat selama 15 tahun pernikahanku dengan Bima. Setelah Fikri tertidur di kamar tamu, rumah kembali dipenuhi kesunyian yang terasa begitu menekan. Biasanya kami menghabiskan malam dengan berbincang santai sambil menikmati secangkir teh hangat. Tetapi kali ini tidak ada satupun kebiasaan itu yang sanggup mengusir kegelisahan di dalam hatiku. Aku memandang pintu kamar tamu yang tertutup rapat. Bayangan wajah Fikri terus memenuhi pikiranku. Anak itu datang ke rumah kami tanpa membawa kesalahan apapun. Ia tidak pernah meminta dilahirkan dalam keadaan seperti sekarang. Yang membuatku terluka bukanlah keberadaan anak itu, melainkan kenyataan bahwa lelaki yang selama ini kupercaya ternyata menyimpan sebuah rahasia yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Aku akhirnya meminta Bima menjelaskan semuanya dari awal. Ia membutuhkan waktu cukup lama sebelum mulai bercerita. Dari raut wajahnya, aku bisa melihat bahwa kisah yang selama ini disimpannya bukanlah sesuatu yang mudah diucapkan. Beberapa kali ia menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan keberanian yang telah bertahun-tahun hilang. Bima kemudian membawaku kembali ke masa sebelum kami saling mengenal. Saat itu usianya masih sangat muda. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil di luar kota demi membantu perekonomian keluarganya. Kehidupan yang dijalaninya masih penuh ketidakpastian. Penghasilannya tidak besar, tetapi ia selalu berusaha bekerja sebaik mungkin sambil berharap suatu hari memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Di masa itulah ia mengenal seorang perempuan bernama Lestari. Menurut pengakuannya, hubungan mereka tidak pernah melewati batas pertemanan. Lestari bekerja di sebuah warung makan yang letaknya tidak jauh dari bengkel tempat Bima bekerja. Karena sering bertemu setiap hari, keduanya menjadi akrab sebagaimana teman-teman lain di lingkungan itu. Tidak lama kemudian, Bima memutuskan kembali ke kota asalnya setelah memperoleh pekerjaan yang lebih menjanjikan. Sejak kepindahan itu, hubungan mereka perlahan terputus. Nomor telepon berganti, alamat berubah,
dan kehidupan membawa masing-masing ke jalan yang berbeda. Aku mendengarkan seluruh penjelasan itu tanpa menyela. Namun semakin lama aku mendengarnya, semakin banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiranku. Kalau hubungan mereka hanya sebatas teman, mengapa kini muncul seorang anak yang diakui sebagai darah dagingnya? Bima tampaknya memahami kebingunganku. Ia tidak berusaha menghindari pertanyaan itu. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui keberadaan Fikri beberapa minggu sebelumnya. Pengakuan itu membuatku semakin sulit memahami seluruh keadaan. Selama 7 tahun, Bima mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa ada seorang anak yang memiliki hubungan darah dengannya. Ia baru mengetahui semuanya setelah seorang pria lanjut usia datang menemuinya di kantor. Pria itu bernama Pak Surya. Menurut penjelasan Bima, Pak Surya adalah paman dari Lestari. Kedatangannya bukan untuk meminta pertanggungjawaban ataupun menuntut sesuatu. Ia hanya membawa sebuah map tua yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Di dalam map itu terdapat beberapa lembar dokumen, selembar foto lama, dan sebuah amplop yang sudah mulai menguning. Foto itulah yang pertama kali membuat Bima kehilangan kata-kata. Dalam foto tersebut tampak Lestari sedang menggendong seorang bayi yang diperkirakan baru berusia beberapa bulan. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan yang ditujukan khusus kepada Bima. Tulisan itu dibuat dengan tinta yang mulai memudar dimakan waktu, tetapi masih cukup jelas untuk dibaca. Pak Surya kemudian menceritakan bahwa Lestari telah meninggal dunia beberapa minggu sebelumnya setelah cukup lama berjuang melawan penyakitnya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, perempuan itu meninggalkan sebuah pesan agar seluruh isi map tersebut diserahkan kepada Bima jika suatu hari mereka berhasil menemukannya. Sejak menerima map itu, hidup Bima berubah. Ia mengaku tidak dapat tidur dengan tenang selama beberapa malam. Setiap kali membuka foto maupun membaca surat peninggalan Lestari, perasaan bersalah terus menghantuinya. Ia juga mulai mencari tahu keberadaan Fikri yang selama ini tinggal bersama Pak Surya setelah ibunya jatuh sakit. Aku memperhatikan wajah suamiku yang terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa minggu sebelumnya. Baru malam itu aku menyadari bahwa beban yang dipikulnya ternyata jauh lebih berat daripada yang selama ini kulihat. Bukan hanya karena kemunculan seorang anak yang tidak pernah ia ketahui, melainkan juga karena kenyataan bahwa seseorang dari masa lalunya telah meninggal sambil meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Tanpa banyak bicara, Bima membuka tas kerjanya lalu mengeluarkan amplop coklat yang sejak tadi disimpannya dengan sangat hati-hati. Amplop itu tampak kusam di bagian sudutnya. Nama Bima tertulis rapi di bagian depan dengan tulisan tangan seorang perempuan. Aku menerima amplop tersebut dengan jantung yang berdetak semakin cepat. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang sudah mulai menguning karena usia. Aku membuka lipatan halaman pertama dan mulai membaca kalimat pembukanya. Kalimat itu diawali dengan sebuah permintaan maaf. Hanya satu kalimat pendek. Namun kalimat itulah yang membuatku merasa bahwa seluruh kenyataan yang selama ini kupercaya mungkin akan berubah setelah membaca isi surat itu sampai selesai. Tanganku sedikit bergetar ketika membuka lembar pertama surat itu. Kertasnya sudah mulai menguning. Bahkan beberapa bagian tampak kusut karena terlalu lama disimpan. Aroma khas kertas lama perlahan memenuhi ruangan, seolah membawa kami kembali kepada sebuah masa yang telah lama berlalu. Aku mulai membaca setiap kalimat dengan perlahan. Lestari mengawali suratnya dengan sebuah permintaan maaf. Ia meminta maaf karena telah menyimpan sebuah rahasia yang menurutnya terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia juga meminta maaf karena baru berani mengungkapkan semuanya ketika usianya tidak lagi panjang. Semakin jauh aku membaca, semakin sulit aku mengendalikan perasaanku. Lestari menulis bahwa setelah Bima kembali ke kota asalnya, kehidupan mereka benar-benar terputus. Tidak ada lagi kabar, tidak ada lagi pertemuan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang selama bertahun-tahun terus menghantuinya. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, ia baru menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Pengakuan itu membuat napasku tertahan. Namun surat tersebut tidak langsung menjelaskan bagaimana semua itu bisa terjadi. Lestari hanya menuliskan bahwa keadaan saat itu jauh lebih rumit daripada yang terlihat oleh orang lain. Ada sebuah peristiwa yang membuatnya memilih memendam semuanya seorang diri.
Ia merasa tidak memiliki keberanian untuk mencari Bima, apalagi membebani lelaki yang saat itu sedang berjuang membangun masa depannya. Aku menghentikan bacaanku sejenak. Di sampingku, Bima masih duduk dengan kepala tertunduk. Sejak surat itu kubuka, ia sama sekali tidak berusaha memotong ataupun menjelaskan isi tulisan tersebut. Ia membiarkanku memahami semuanya melalui kata-kata yang ditinggalkan Lestari. Aku kembali melanjutkan membaca. Lestari menceritakan bahwa selama bertahun-tahun ia membesarkan Fikri dengan bantuan pamannya, Pak Surya. Kehidupan mereka jauh dari berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja apa saja yang mampu dikerjakannya selama kondisi kesehatannya masih memungkinkan. Ia mengaku berkali-kali ingin mencari Bima. Namun setiap kali niat itu muncul, rasa takut selalu mengalahkannya. Ia takut kehadirannya justru menghancurkan kehidupan lelaki yang mungkin telah memiliki keluarga baru. Ia takut Fikri dianggap sebagai beban. Dan yang paling ia takutkan, ia tidak sanggup melihat anaknya ditolak oleh ayah kandungnya sendiri. Kalimat-kalimat itu membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku mencoba membayangkan bagaimana beratnya hidup seorang perempuan yang selama bertahun-tahun memikul rahasia sebesar itu sendirian. Di bagian berikutnya, tulisan tangan Lestari mulai tampak tidak serapi halaman-halaman sebelumnya. Beberapa huruf terlihat bergoyang, seolah ditulis ketika tubuhnya sudah sangat lemah. Ia menulis bahwa penyakit yang dideritanya semakin hari semakin parah. Dokter telah menjelaskan bahwa kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Saat itulah ia mulai memikirkan masa depan Fikri. Anaknya tidak lagi memiliki siapapun selain Pak Surya yang usianya juga sudah lanjut. Karena itulah ia akhirnya memutuskan menulis surat tersebut. Bukan untuk meminta pertanggungjawaban. Bukan pula untuk menuntut apapun. Ia hanya berharap, jika suatu hari Bima benar-benar menerima surat itu, lelaki tersebut bersedia mengenal Fikri sebagai seorang ayah, meskipun semuanya telah terlambat. Aku perlahan menurunkan surat dari hadapanku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena rasa marah, melainkan karena kisah yang kubaca terasa begitu menyedihkan. Untuk pertama kalinya sejak Fikri datang ke rumah kami, aku mulai melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Di balik semua kenyataan yang mengejutkan itu, ada seorang anak kecil yang kehilangan ibunya. Ada seorang perempuan yang meninggal sambil membawa penyesalan. Dan ada seorang suami yang baru mengetahui keberadaan anak kandungnya setelah semuanya tidak lagi bisa diulang. Namun tepat ketika aku hendak melanjutkan ke halaman terakhir, sebuah kalimat pendek di bagian bawah kertas membuat tanganku kembali berhenti. Kalimat itu ditulis dengan tinta yang berbeda. Tulisan itu bukan bagian dari surat Lestari. Seseorang telah menambahkan sebuah catatan setelah surat tersebut selesai ditulis. Aku segera membalik halaman berikutnya. Di sana hanya ada satu lembar kertas kecil dengan tulisan yang jauh lebih tegas. Kalau Bima benar-benar mencintai keluarganya, jangan pernah biarkan dia mengetahui siapa yang sebenarnya menyebabkan semua ini. Aku langsung menatap Bima. Wajahnya perlahan memucat. Ternyata selama ini bukan hanya aku yang belum mengetahui seluruh kebenaran. Bahkan Bima sendiri masih menyimpan satu rahasia yang belum berani ia ungkapkan. Aku tidak langsung menanyakan isi catatan kecil itu kepada Bima. Wajahnya sudah cukup menjelaskan bahwa tulisan tersebut bukan sesuatu yang baru pertama kali dilihatnya. Ada rasa bersalah yang begitu besar, bercampur dengan ketakutan yang selama ini berusaha ia sembunyikan dariku. Malam semakin larut. Namun tidak ada seorang pun yang memiliki keinginan untuk beristirahat. Aku kembali membaca surat peninggalan Lestari dari awal hingga akhir. Kali ini aku mencoba memahami setiap kalimat dengan lebih tenang. Semakin lama ku baca, semakin jelas bahwa perempuan itu tidak pernah menulis dengan nada menyalahkan. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia tidak memaksa Bima menerima Fikri. Ia bahkan berkali-kali menuliskan bahwa semua keputusan yang diambilnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Justru catatan kecil di halaman terakhir terasa sangat berbeda. Kalimatnya singkat, tetapi memiliki tekanan yang begitu kuat. Seolah-olah seseorang sengaja ingin mengubur sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Aku akhirnya mengangkat wajah dan memandang Bima. Tanpa perlu banyak pertanyaan,
Ia mulai menceritakan sesuatu yang belum pernah didengarnya oleh siapapun, termasuk kedua orang tuanya. Selama ini ia memang menyimpan satu penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Beberapa hari sebelum memutuskan kembali ke kota asal, ia dan Lestari sempat bertengkar cukup hebat. Bukan karena hubungan asmara. Bukan pula karena persoalan keluarga. Saat itu Lestari memintanya menolong seorang kerabat yang sedang terlilit utang. Bima menolak karena dirinya sendiri belum memiliki kemampuan finansial. Penolakan itu berubah menjadi pertengkaran yang membuat mereka berpisah dalam keadaan sama-sama terluka. Keesokan harinya Bima langsung berangkat meninggalkan kota tersebut. Sejak hari itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Selama bertahun-tahun Bima selalu mengira pertengkaran itulah alasan Lestari memutuskan menghilang dari hidupnya. Ia tidak pernah mengetahui bahwa setelah kepergiannya, kehidupan perempuan itu berubah secara drastis. Pak Surya baru menceritakan semuanya ketika menyerahkan surat tersebut. Tidak lama setelah Bima pergi, Lestari mengalami kecelakaan saat pulang bekerja. Kecelakaan itu tidak merenggut nyawanya, tetapi membuatnya kehilangan pekerjaan dan harus menjalani masa pemulihan yang panjang. Di saat yang sama, ia baru mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat hidupnya berubah sepenuhnya. Ia memilih bertahan sendiri daripada mencari Bima yang saat itu sedang membangun kehidupan baru. Keputusan itu ternyata menjadi awal dari seluruh penderitaan yang harus dijalaninya selama bertahun-tahun. Aku memejamkan mata perlahan. Untuk pertama kalinya aku mulai memahami bahwa hidup memang sering mempertemukan seseorang dengan keputusan-keputusan yang tidak pernah benar-benar hitam atau putih. Kadang seseorang tidak memilih diam karena tidak peduli, melainkan karena merasa kehadirannya justru akan menghancurkan kehidupan orang lain. Namun satu pertanyaan masih terus menggangguku. Kalau memang semua itu adalah keputusan Lestari sendiri, mengapa ada seseorang yang menulis catatan misterius di bagian akhir surat tersebut? Siapa sebenarnya orang yang dimaksud? Dan mengapa ia meminta agar Bima tidak pernah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar tinggi, Pak Surya datang ke rumah kami. Wajah pria lanjut usia itu terlihat jauh lebih letih dibandingkan saat pertama kali bertemu Bima. Usianya memang sudah tidak muda lagi. Langkahnya pelan, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia datang membawa sesuatu yang penting. Di tangannya terdapat sebuah map lain yang sebelumnya tidak ikut diberikan. Pak Surya mengaku sengaja menyimpannya karena masih ragu apakah Bima siap menerima seluruh kenyataan. Namun setelah melihat bagaimana Fikri akhirnya bertemu ayah kandungnya, ia merasa tidak ada lagi alasan untuk terus menyembunyikan semuanya. Map itu berisi beberapa dokumen lama, foto-foto, dan sebuah buku kecil yang sudah lusuh. Di halaman pertama buku itu tertulis nama Lestari. Ternyata selama bertahun-tahun ia menuliskan hampir seluruh perjalanan hidupnya dalam sebuah buku harian. Pak Surya menjelaskan bahwa hanya ada satu bagian yang belum pernah dibacanya. Bagian itu sengaja dilipat dan diberi tanda oleh Lestari dengan sebuah pesan sederhana. Hanya boleh dibuka setelah Bima mengetahui keberadaan Fikri. Tanganku kembali terasa dingin. Aku memandang Bima yang berdiri tepat di sampingku. Perlahan ia membuka halaman yang masih terlipat itu. Belum sampai selesai membaca paragraf pertama, wajahnya mendadak berubah pucat. Buku itu perlahan terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Aku segera mengambilnya. Mataku langsung tertuju pada satu kalimat yang ditulis dengan tinta biru di bagian tengah halaman. Fikri bukan lahir karena sebuah pengkhianatan. Namun kalimat berikutnya justru membuatku semakin sulit bernapas. Ayah kandungnya tidak pernah tahu bahwa malam itu telah mengubah seluruh hidup kami. Aku kembali membaca kalimat terakhir pada buku harian Lestari. Fikri bukan lahir karena sebuah pengkhianatan. Kalimat itu terus terngiang di dalam kepalaku. Selama beberapa hari terakhir aku membangun berbagai kemungkinan di dalam pikiranku. Aku mencoba menerima bahwa mungkin suamiku pernah melakukan kesalahan besar sebelum mengenalku. Namun tulisan itu justru menghapus dugaan yang selama ini memenuhi benakku. Kalau bukan karena pengkhianatan, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pak Surya memintaku melanjutkan membaca halaman berikutnya. Tanganku kembali membuka lembar demi lembar buku harian yang mulai rapuh dimakan usia.
Tulisan tangan Lestari semakin tidak rapi. Beberapa bagian bahkan terlihat terkena tetesan air mata hingga tintanya sedikit memudar. Dalam halaman-halaman itu, Lestari tidak lagi menceritakan kehidupan sehari-harinya. Ia mulai menuliskan kejadian yang selama bertahun-tahun dipendam rapat. Malam sebelum Bima meninggalkan kota, beberapa teman di bengkel mengadakan acara perpisahan sederhana. Mereka berkumpul di rumah salah seorang rekan kerja. Suasananya hangat dan penuh canda karena semua orang merasa Bima akhirnya mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Lestari juga datang memenuhi undangan tersebut. Malam itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Namun tidak ada kisah romantis seperti yang selama ini kubayangkan. Tidak ada janji untuk hidup bersama. Tidak ada rencana membangun keluarga. Yang ada hanyalah dua orang sahabat yang sama-sama merasa sedih karena harus berpisah. Acara itu berlangsung hingga cukup larut. Sebagian tamu pulang lebih dahulu, sementara yang lain masih membantu membereskan rumah. Lestari berniat pulang sendirian karena rumahnya tidak terlalu jauh dari lokasi acara. Disitulah semuanya berubah. Dalam buku hariannya, Lestari menuliskan bahwa di tengah perjalanan pulang ia mengalami sebuah peristiwa yang menghancurkan hidupnya. Peristiwa itu begitu menyakitkan hingga ia tidak pernah sanggup menceritakannya kepada siapapun selain Pak Surya. Aku berhenti membaca sejenak. Dadaku terasa sesak. Tulisan berikutnya tidak menjelaskan secara rinci apa yang terjadi, tetapi cukup jelas menunjukkan bahwa Lestari menjadi korban sebuah tindak kekerasan yang mengubah seluruh hidupnya. Ia memilih memendam kejadian itu karena takut, malu, dan merasa tidak akan dipercaya jika menceritakannya. Beberapa minggu kemudian, ia mengetahui dirinya mengandung. Sejak saat itu hidupnya berubah sepenuhnya. Ia tidak pernah benar-benar yakin siapa ayah biologis anak yang dikandungnya. Namun ada satu hal yang terus membuatnya dihantui rasa bersalah. Malam sebelum kejadian itu merupakan malam terakhir ia bertemu Bima. Karena itulah ia terus hidup dengan kebingungan. Ia tidak pernah memiliki keberanian untuk menemui Bima, tetapi juga tidak sanggup menghapus kemungkinan bahwa lelaki itulah ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Aku memejamkan mata. Air mataku perlahan jatuh membasahi halaman buku. Untuk pertama kalinya aku memahami alasan mengapa Lestari memilih diam selama bertahun-tahun. Ia bukan sedang menyembunyikan kebohongan. Ia hidup bersama ketidakpastian yang bahkan tidak mampu dijawab oleh dirinya sendiri. Pak Surya kemudian menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak tertulis di dalam buku harian. Beberapa bulan sebelum meninggal, kondisi kesehatan Lestari terus menurun. Saat itulah ia akhirnya meminta bantuan untuk mencari Bima. Bukan untuk menuntut tanggung jawab, melainkan agar Fikri memiliki seseorang yang dapat menjaganya jika dirinya benar-benar pergi. Namun sebelum usaha itu berhasil dilakukan, dokter menyarankan agar dilakukan pemeriksaan DNA menggunakan sampel yang sempat berhasil diperoleh melalui prosedur hukum yang berlaku setelah Bima akhirnya berhasil ditemukan. Hasil pemeriksaan itu keluar beberapa hari sebelum Lestari meninggal dunia. Barulah saat itu mereka mengetahui bahwa Fikri memang benar adalah anak kandung Bima. Selama 7 tahun, Lestari hidup tanpa pernah mengetahui jawaban yang sebenarnya. Bima sendiri baru mengetahui hasil pemeriksaan tersebut setelah menerima seluruh dokumen dari Pak Surya. Ia tidak pernah diberi kesempatan bertemu Lestari untuk terakhir kalinya. Ia hanya menerima seorang anak kecil yang kehilangan ibunya serta sebuah tumpukan surat yang dipenuhi penyesalan. Aku memandang Fikri yang sedang bermain sendiri di halaman rumah dari balik jendela. Anak itu tampak tersenyum ketika mengejar seekor kupu-kupu yang hinggap di tanaman bunga. Ia sama sekali tidak mengetahui betapa rumit perjalanan hidup yang membawanya sampai ke rumah kami. Aku mulai memahami mengapa sejak awal Bima tidak pernah berusaha membela dirinya dengan kata-kata. Rasa bersalah yang dipikulnya bukan karena ia sengaja meninggalkan anaknya, melainkan karena ia merasa telah terlambat hadir dalam kehidupan putranya sendiri. Namun ketika aku hendak menutup buku harian itu, sebuah amplop tipis terselip di bagian sampul belakang. Amplop tersebut belum pernah dibuka. Di bagian depannya tertulis sebuah kalimat pendek dengan tulisan tangan Lestari. Surat ini hanya boleh dibaca oleh Nadia. Aku langsung memegang amplop itu erat. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Ternyata, setelah semua kenyataan yang baru saja terungkap,
Masih ada satu pesan terakhir yang secara khusus ditinggalkan Lestari untukku. Aku memegang amplop itu cukup lama sebelum akhirnya membukanya. Entah mengapa, ada perasaan takut yang sulit dijelaskan. Selama beberapa hari terakhir aku telah membaca begitu banyak kenyataan yang mengubah cara pandangku terhadap suamiku, terhadap Lestari, bahkan terhadap Fikri. Kini, untuk pertama kalinya, aku akan membaca pesan yang secara khusus ditinggalkan seorang perempuan yang tidak pernah kukenal semasa hidupnya. Tulisan tangan di halaman pertama tampak lebih rapi dibandingkan buku hariannya. Seolah surat itu memang dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Lestari mengawalinya dengan menyebut namaku. Ia meminta maaf karena kehadirannya, meskipun hanya melalui sebuah surat, telah membawa luka yang begitu besar ke dalam rumah tanggaku. Ia mengaku tidak pernah berniat merusak kehidupan siapapun. Justru karena mengetahui Bima telah menikah dan hidup bahagia, ia memilih memendam semuanya selama bertahun-tahun. Kalimat demi kalimat membuat mataku mulai dipenuhi air mata. Lestari tidak pernah meminta agar aku menerima Fikri. Ia juga tidak meminta agar aku memaafkan dirinya. Permintaan terakhirnya jauh lebih sederhana. Ia hanya berharap aku tidak membenci seorang anak yang sama sekali tidak memiliki kesempatan memilih bagaimana ia dilahirkan. Aku berhenti membaca sejenak. Pandanganku beralih ke halaman rumah. Tempat Fikri sedang duduk sendirian di bawah pohon mangga sambil memainkan mobil-mobilan yang dipinjamkan Bima. Sesekali anak itu tersenyum kecil ketika mobil mainannya berhasil melewati batu-batu kecil di halaman. Melihatnya dari kejauhan, aku mulai menyadari satu hal. Sejak datang ke rumah kami, Fikri tidak pernah meminta dipanggil sebagai anak Bima. Ia tidak pernah meminta diakui sebagai bagian dari keluarga kami. Ia bahkan tidak pernah bertanya mengapa dirinya harus tinggal di rumah orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dikenalnya. Semua keputusan itu dibuat oleh orang-orang dewasa. Sementara dirinya hanya mengikuti arus yang sama sekali tidak mampu dikendalikan. Aku kembali melanjutkan membaca surat tersebut. Di bagian berikutnya, Lestari menuliskan sesuatu yang membuat dadaku kembali terasa sesak. Ia mengaku selama bertahun-tahun selalu membayangkan seperti apa perempuan yang kelak menjadi istri Bima. Dalam doa-doanya, ia berharap lelaki itu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari perempuan itu benar-benar akan membaca surat yang sedang berada di tanganku. Lestari menulis bahwa jika aku sedang membaca surat tersebut, berarti ia telah pergi untuk selamanya dan Fikri tidak lagi memiliki seorang ibu. Kalimat itu terasa begitu menyakitkan. Sebagai seorang perempuan, aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya meninggalkan seorang anak yang masih sangat kecil tanpa mengetahui siapa yang akan menjaganya di kemudian hari. Barangkali itulah alasan mengapa Lestari akhirnya memberanikan diri mencari Bima. Bukan untuk meminta cinta yang telah lama berakhir, melainkan untuk memastikan anaknya tidak tumbuh sendirian. Di bagian akhir surat, Lestari menuliskan sebuah permohonan terakhir. Ia berharap aku tidak mengambil keputusan hanya karena rasa marah. Ia memintaku memberi waktu kepada Bima untuk menjadi seorang ayah bagi Fikri, karena kesempatan itu tidak pernah dimiliki lelaki tersebut selama 7 tahun terakhir. Aku menutup surat itu perlahan. Untuk beberapa saat aku hanya terdiam sambil memandangi halaman-halaman yang telah berkali-kali kubaca. Perasaan marah yang sejak awal memenuhi dadaku memang belum sepenuhnya hilang. Luka itu masih ada. Kepercayaan yang sempat runtuh juga belum sepenuhnya pulih. Namun di balik semua itu, muncul sebuah perasaan yang sama sekali tidak pernah kuduga. Aku mulai merasa kasihan kepada Fikri. Siang harinya, tanpa sengaja aku melihat anak itu sedang berusaha membereskan tempat tidurnya sendiri di kamar tamu. Gerakannya masih canggung. Selimut yang dilipatnya berkali-kali kembali berantakan, tetapi ia terus mencoba tanpa meminta bantuan siapapun. Pemandangan sederhana itu membuatku teringat pada satu kalimat di dalam surat Lestari. Jangan biarkan Fikri merasa bahwa kehadirannya adalah kesalahan. Kalimat itu terus terngiang di dalam pikiranku. Aku kemudian berjalan ke dapur dan menyiapkan makan siang seperti biasanya. Untuk pertama kalinya sejak Fikri datang ke rumah, aku menyiapkan satu piring tambahan tanpa merasa dipaksa. Bukan karena seluruh luka di hatiku telah sembuh,
Melainkan karena aku mulai memahami bahwa menerima keberadaan seorang anak tidak sama dengan melupakan rasa sakit yang pernah kurasakan. Aku membawa makanan itu ke meja makan. Fikri terlihat ragu-ragu untuk mendekat. Anak itu beberapa kali menoleh ke arah Bima seolah meminta izin. Aku hanya menganggukkan kepala pelan. Tanpa banyak kata, Fikri berjalan mendekat lalu duduk dengan sangat hati-hati. Senyumnya kecil. Namun senyum itu terasa begitu tulus. Di saat yang sama, aku melihat mata Bima mulai berkaca-kaca. Ia mungkin menyadari bahwa pintu maaf belum sepenuhnya terbuka. Tetapi setidaknya, pintu itu tidak lagi tertutup rapat. Namun ketenangan yang baru mulai tumbuh itu tidak berlangsung lama. Menjelang sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah kami. Dari balik jendela, aku melihat kakak perempuan Bima turun bersama 2 orang anggota keluarga lainnya. Entah dari mana mereka mengetahui kabar tentang Fikri. Yang pasti, dari raut wajah mereka, aku tahu kedatangan kali ini tidak akan membawa ketenangan. Aku merasakan firasat yang tidak enak. Persoalan kami ternyata baru saja memasuki babak yang lebih sulit. Kedatangan keluarga Bima sore itu mengubah suasana rumah yang sejak pagi mulai terasa sedikit lebih tenang. Aku melihat kakak perempuan Bima, Rina, berjalan lebih dulu memasuki halaman rumah. Di belakangnya menyusul suaminya serta seorang bibi yang selama ini dikenal sangat vokal dalam setiap urusan keluarga. Wajah mereka terlihat serius. Dari cara mereka saling berpandangan, aku dapat merasakan bahwa mereka sudah mengetahui sebagian cerita, meskipun mungkin belum memahami seluruh kenyataannya. Aku mempersilakan mereka masuk sebagaimana biasanya. Namun sore itu, ruang tamu yang selama bertahun-tahun menjadi tempat berkumpul keluarga terasa jauh lebih sempit daripada biasanya. Tatapan mereka segera tertuju kepada Fikri yang sedang duduk di sudut ruangan sambil membaca buku gambar. Anak itu langsung menghentikan kegiatannya. Ia berdiri dengan gugup, lalu memandang Bima seolah meminta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Melihat kepolosannya, hatiku kembali terasa berat. Sejak pertama kali datang ke rumah kami, Fikri belum pernah sekalipun membuat masalah. Ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian, membantu merapikan tempat tidurnya, mencuci gelas yang dipakainya, bahkan selalu mengucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil yang diterimanya. Semakin lama tinggal bersama kami, semakin sulit bagiku melihatnya sebagai penyebab dari seluruh kekacauan ini. Justru orang-orang dewasalah yang membuat hidup anak itu menjadi begitu rumit. Rina kemudian mengetahui seluruh penjelasan dari Bima. Tidak ada satupun bagian cerita yang disembunyikan. Mulai dari surat peninggalan Lestari, hasil pemeriksaan DNA, hingga alasan mengapa Fikri akhirnya dibawa pulang ke rumah kami. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang tampak mencoba mencerna kenyataan yang baru mereka dengar. Namun tidak semua memiliki cara pandang yang sama. Sebagian merasa iba kepada Fikri. Sebagian lagi justru menganggap kehadiran anak itu akan menjadi sumber masalah baru bagi rumah tangga kami. Perbedaan pendapat mulai terlihat dari raut wajah masing-masing. Aku memilih tetap diam. Aku ingin mendengar bagaimana orang lain memandang keadaan ini sebelum mengambil keputusan apapun. Tidak lama kemudian, pembicaraan berubah menjadi sesuatu yang membuat dadaku kembali terasa sesak. Beberapa anggota keluarga mulai membahas kemungkinan menitipkan Fikri ke sebuah panti asuhan atau lembaga pengasuhan anak. Mereka beranggapan bahwa cara itu merupakan jalan paling aman agar rumah tangga kami tidak terus dihantui masa lalu. Alasan mereka terdengar masuk akal. Aku memahami kekhawatiran tersebut. Rumah tangga kami memang sedang berada dalam masa yang sangat rapuh. Kehadiran seorang anak yang baru dikenal beberapa hari tentu akan mengubah banyak hal. Namun setiap kali usul itu terdengar, pandanganku selalu jatuh kepada Fikri. Anak itu tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Ia hanya duduk sambil memeluk buku gambarnya. Sesekali ia melirik ke arah Bima dengan wajah penuh kecemasan. Tatapan itu perlahan menghancurkan pertahanan hatiku. Aku membayangkan bagaimana rasanya kehilangan ibu, lalu harus mendengar orang-orang dewasa memperdebatkan kemana dirinya akan dikirim. Tidak ada seorang anak yang pantas mengalami keadaan seperti itu. Aku kembali teringat pada surat terakhir Lestari. Ia tidak pernah meminta belas kasihan. Ia hanya berharap putranya tidak tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya adalah beban bagi siapapun.
Kalimat itu kembali menggema di dalam pikiranku. Sore mulai berganti malam. Pembicaraan di ruang tamu belum juga menemukan titik temu. Bima tetap bersikeras ingin merawat Fikri sebagai anaknya. Sementara beberapa anggota keluarga menganggap keputusan itu terlalu berisiko bagi keutuhan rumah tangga kami. Aku masih belum menyampaikan pendapatku. Bukan karena tidak memiliki jawaban, melainkan karena aku sedang berusaha memastikan bahwa keputusan yang kelak kuambil bukan lahir dari rasa marah ataupun rasa iba sesaat. Keputusan itu harus mampu kupertanggungjawabkan seumur hidup. Malam harinya, setelah seluruh keluarga pulang, rumah kembali terasa sunyi. Aku keluar menuju teras untuk mencari udara segar. Dari kejauhan kulihat Fikri sedang duduk sendirian di anak tangga sambil memandangi langit malam. Anak itu memegang sebuah foto kecil yang selama ini disimpannya di dalam tas. Ketika aku mendekat, ia buru-buru mengusap matanya. Baru saat itulah aku menyadari bahwa ia sedang menangis diam-diam. Aku tidak bertanya apapun. Aku hanya berdiri beberapa langkah darinya. Beberapa saat kemudian, Fikri membuka foto yang sejak tadi dipeluknya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama Lestari. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan yang mulai memudar. Tulisan itu berbunyi sangat singkat. Kalau ibu sudah tidak ada, jangan pernah membenci siapapun. Hiduplah menjadi anak yang baik. Aku memejamkan mata. Air mataku kembali jatuh tanpa mampu kutahan. Di hadapanku bukan sedang berdiri seorang anak yang membawa kehancuran bagi rumah tanggaku. Yang kulihat hanyalah seorang anak kecil yang kehilangan seluruh dunianya. Dan malam itu, tanpa diketahui siapapun, aku mulai mengambil keputusan di dalam hatiku. Namun sebelum sempat kusampaikan kepada Bima, suara ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang muncul sama sekali tidak kukenal. Dengan ragu aku mengangkat panggilan tersebut. Suara seorang perempuan terdengar dari seberang. Dengan napas terburu-buru, ia hanya mengucapkan satu kalimat. Ada satu kenyataan tentang Lestari yang belum diketahui siapapun. Sambungan telepon itu langsung terputus. Aku memandang layar ponselku tanpa berkedip. Ternyata, setelah semua rahasia yang selama ini terbuka, masih ada satu kenyataan lagi yang belum pernah kami dengar. Suara perempuan yang meneleponku malam itu terus terngiang di dalam pikiranku. Ada satu kenyataan tentang Lestari yang belum diketahui siapapun. Kalimat itu begitu singkat, tetapi cukup untuk membuatku kembali memikirkan semua peristiwa yang telah kami alami selama beberapa hari terakhir. Aku sempat mempertimbangkan untuk mengabaikannya. Namun rasa penasaran akhirnya membuatku menghubungi kembali nomor tersebut keesokan paginya. Nomor itu masih aktif. Perempuan yang menjawab memperkenalkan dirinya sebagai Rika. Ia mengaku pernah menjadi rekan kerja Lestari di warung makan tempat mereka sama-sama mencari nafkah bertahun-tahun yang lalu. Selama ini ia tidak pernah mengetahui keberadaan Bima. Baru setelah membaca berita duka tentang meninggalnya Pak Surya di media sosial beberapa hari sebelumnya, ia memperoleh informasi mengenai keluarga yang akhirnya menerima Fikri. Karena itulah ia memutuskan mencari cara untuk menghubungiku. Aku dan Bima sepakat menemuinya pada siang hari. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kecil yang letaknya tidak jauh dari terminal lama. Rika datang membawa sebuah kotak plastik bening yang sudah terlihat kusam karena usia. Kotak itu ternyata berisi beberapa barang peninggalan Lestari yang selama ini tidak pernah sempat diserahkan kepada siapapun. Di dalamnya terdapat beberapa foto, buku tabungan lama, kartu berobat, dan sebuah amplop yang belum pernah dibuka. Namun bukan benda-benda itu yang membuatku terdiam, melainkan cerita yang disampaikan Rika. Menurut pengakuannya, selama bertahun-tahun Lestari tidak pernah sekalipun menyalahkan Bima atas keadaan yang menimpanya. Sebaliknya, setiap kali nama Bima disebut, Lestari selalu mengatakan bahwa lelaki itu sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi setelah malam perpisahan mereka. Ia bahkan melarang siapapun mencari Bima. Baginya, kehidupan lelaki itu tidak boleh ikut hancur hanya karena dirinya sedang menghadapi kenyataan yang begitu berat. Rika juga menceritakan sesuatu yang tidak pernah tertulis di dalam surat maupun buku harian. Beberapa tahun sebelum kesehatannya memburuk, Lestari sebenarnya pernah datang ke kota tempat kami tinggal sekarang. Ia berdiri cukup lama di depan kantor tempat Bima bekerja.
Namun pada akhirnya ia memilih pulang tanpa menemui siapapun. Saat itu ia melihat Bima sedang keluar dari kantor sambil tersenyum bersamaku. Aku masih mengingat hari itu. Kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-9. Aku sama sekali tidak pernah menyadari bahwa dari kejauhan ada seorang perempuan yang sedang memutuskan mengorbankan seluruh kebahagiaannya agar rumah tanggaku tetap utuh. Mendengar cerita tersebut, aku tidak lagi mampu menahan air mata. Selama ini aku mengira Lestari menyimpan rahasia karena takut dimintai pertanggungjawaban. Ternyata alasan yang sebenarnya justru berkebalikan. Ia memilih memendam semuanya karena tidak ingin merusak kebahagiaan orang lain. Dalam kotak itu juga terdapat sebuah amplop kecil yang ditujukan kepada Fikri. Surat tersebut ditulis beberapa hari sebelum Lestari meninggal. Isinya hanya beberapa halaman. Namun setiap kalimat terasa begitu menyentuh. Lestari berpesan agar Fikri tidak tumbuh menjadi anak yang menyimpan kebencian kepada siapapun. Ia meminta putranya menghormati ayahnya jika suatu hari mereka dipertemukan. Ia juga menulis bahwa perempuan yang menjadi istri Bima bukanlah musuh yang harus dibenci. Sebaliknya, jika perempuan itu bersedia menerimanya, Fikri harus menghormatinya sebagaimana ia menghormati ibunya sendiri. Aku menutup surat itu perlahan. Rasa marah yang selama ini memenuhi hatiku akhirnya benar-benar luruh. Yang tersisa hanyalah kesedihan karena begitu banyak waktu telah hilang tanpa bisa dikembalikan. Dalam perjalanan pulang, aku lebih banyak memandang keluar jendela mobil. Bima tidak mengajakku berbicara. Ia mungkin sedang memberiku ruang untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Fikri berlari kecil menyambut kami. Di tangannya terdapat sebuah gambar yang baru saja selesai diwarnainya. Gambar itu sederhana. Hanya sebuah rumah dengan 3 orang yang sedang bergandengan tangan. Di atas gambar tersebut, Fikri menuliskan kalimat dengan huruf-huruf yang masih belum rapi. Semoga aku tidak sendiri lagi. Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahanan hatiku. Aku memeluk Fikri tanpa mampu berkata apa-apa. Anak itu tampak terkejut. Beberapa detik kemudian, perlahan ia membalas pelukanku. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya masih gemetar. Mungkin selama ini ia terus hidup dengan ketakutan akan ditolak untuk kedua kalinya. Sore itu aku akhirnya menyadari bahwa keputusan yang selama beberapa hari terakhir terus kucari sebenarnya telah ada di dalam hatiku. Aku hanya belum memiliki keberanian untuk mengucapkannya. Malam harinya, setelah Fikri tertidur, aku meminta Bima duduk bersamaku di ruang tamu. Aku menatap lelaki yang telah menemaniku selama 15 tahun itu. Lelaki yang juga sedang belajar menjadi seorang ayah setelah kehilangan begitu banyak waktu. Aku telah mengetahui keputusan yang akan kuambil. Keputusan itu mungkin akan mengejutkan seluruh keluarga kami. Namun aku percaya, itulah satu-satunya jalan yang mampu menghormati kenangan Lestari, menyelamatkan masa depan Fikri, dan menjaga rumah tangga yang telah kami bangun bersama. Besok pagi, seluruh keluarga akan kukumpulkan. Di hadapan mereka semua, aku akan menyampaikan keputusan yang telah mengubah seluruh hidupku. Pagi itu rumah kami kembali dipenuhi anggota keluarga. Mereka datang karena Bima telah memberitahu bahwa aku ingin menyampaikan sebuah keputusan mengenai masa depan Fikri. Tidak seorang pun mengetahui apa yang akan kukatakan. Mereka hanya melihatku duduk di ruang tamu dengan wajah yang jauh lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Di sudut ruangan, Fikri duduk sambil memeluk tas kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Anak itu tampak gugup. Mungkin ia merasa bahwa hari itu akan menentukan apakah dirinya boleh tetap tinggal di rumah kami atau harus kembali menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian. Aku memandang wajah-wajah yang ada di hadapanku satu persatu. Ada yang masih menyimpan kekhawatiran. Ada yang menunggu dengan rasa penasaran. Ada pula yang berharap aku memilih jalan yang menurut mereka paling aman. Namun selama semalam suntuk aku telah memikirkan semuanya. Aku tidak lagi ingin mengambil keputusan berdasarkan rasa marah. Aku juga tidak ingin mengambil keputusan hanya karena rasa iba. Aku ingin memilih sesuatu yang kelak sanggup kupandang kembali tanpa penyesalan. Perlahan aku berdiri. Seluruh ruangan menjadi hening. Aku memulai dengan menceritakan semua yang telah ku ketahui selama beberapa hari terakhir. Tentang surat-surat peninggalan Lestari, tentang perjuangannya membesarkan Fikri seorang diri,
Tentang penyesalan yang dipikul Bima selama mengetahui bahwa dirinya telah kehilangan 7 tahun pertama kehidupan anak kandungnya, hingga tentang pesan terakhir yang ditinggalkan Lestari untukku. Tidak ada seorang pun yang menyela. Semua mendengarkan dengan wajah yang semakin berubah. Beberapa bahkan mulai menundukkan kepala ketika menyadari bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai keadaan tanpa mengetahui seluruh kenyataannya. Aku kemudian menoleh ke arah Fikri. Anak itu langsung menundukkan wajahnya. Ia mungkin mengira semua orang sedang membicarakan dirinya. Padahal yang sedang kami bicarakan adalah tanggung jawab orang-orang dewasa. Aku berjalan perlahan menghampirinya. Kemudian aku berlutut agar pandanganku sejajar dengan matanya. Fikri terlihat sangat gugup. Tangannya menggenggam tali tasnya begitu erat hingga jemarinya memutih. Aku mengusap pelan kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah kami, aku melihat matanya tanpa dipenuhi rasa curiga. Yang kulihat hanyalah seorang anak kecil yang sedang menunggu kepastian tentang hidupnya. Aku tersenyum kepadanya. Lalu dengan suara yang tenang aku mengatakan bahwa mulai hari itu ia tidak perlu lagi takut kehilangan rumah. Fikri mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya dipenuhi kebingungan. Aku kemudian menggenggam kedua tangannya. Aku mengatakan bahwa jika ia bersedia, ia boleh tinggal bersama kami dan membangun hidup yang baru. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai beban, melainkan sebagai anak yang akan kami jaga bersama. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa keputusan itulah yang akhirnya kuambil. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Mereka mungkin datang dengan keyakinan bahwa aku akan meminta Bima memilih antara dirinya atau Fikri. Sebagian mungkin mengira aku akan meminta anak itu tinggal di tempat lain. Namun tidak satu pun dari dugaan itu menjadi kenyataan. Air mata perlahan mengalir di pipi Fikri. Anak itu tidak langsung memelukku. Ia hanya berdiri terpaku sambil berusaha memahami apa yang baru saja didengarnya. Beberapa detik kemudian, dengan langkah kecil yang masih dipenuhi keraguan, ia mendekat lalu memelukku erat. Tangisnya pecah tanpa mampu ditahan. Tangis seorang anak yang untuk pertama kalinya merasa kembali memiliki keluarga. Aku memejamkan mata sambil memeluknya lebih erat. Saat itulah aku menyadari bahwa memaafkan bukan berarti menghapus semua luka yang pernah ada. Memaafkan adalah memilih untuk tidak membiarkan luka itu menghancurkan masa depan orang lain. Aku kemudian menoleh kepada Bima. Matanya telah dipenuhi air mata. Selama 15 tahun mengenalnya, belum pernah kulihat ia menangis seperti hari itu. Bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kami mulai menemukan iramanya kembali. Rumah yang sempat dipenuhi kecanggungan perlahan berubah menjadi lebih hangat. Fikri mulai bersekolah di dekat rumah. Setiap sore ia selalu menungguku pulang dari pasar sambil menunjukkan cerita-cerita kecil yang dialaminya sepanjang hari. Bima juga berusaha mengejar waktu yang selama 7 tahun hilang dari kehidupannya sebagai seorang ayah. Ia mengantar Fikri ke sekolah, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan menemaninya bermain setiap akhir pekan. Aku tidak mengatakan bahwa semuanya menjadi sempurna. Masih ada hari-hari ketika kenangan lama datang menghampiri. Masih ada saat-saat ketika aku mengingat betapa hancurnya perasaanku pada hari Bima pertama kali membawa Fikri ke rumah. Namun setiap kali melihat anak itu tertawa bersama ayahnya di halaman, aku selalu teringat pada satu hal. Kesalahan terbesar dalam hidup bukanlah ketika kenyataan yang menyakitkan datang tanpa kita duga. Kesalahan terbesar adalah ketika kita membiarkan rasa sakit membuat kita kehilangan hati nurani. Beberapa bulan kemudian kami bertiga mengunjungi makam Lestari. Di atas pusaranya, Fikri meletakkan seikat bunga putih yang dipetiknya sendiri. Anak itu berdiri cukup lama sambil menundukkan kepala. Aku tidak mengetahui doa apa yang dipanjatkannya. Namun ketika kami hendak pulang, ia menggenggam tanganku dengan erat. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berjalan beberapa langkah di belakangku. Ia selalu berjalan di sampingku. Dan di saat itulah aku benar-benar memahami bahwa keluarga tidak selalu lahir dari jalan hidup yang sempurna. Kadang sebuah keluarga justru terbentuk karena ada seseorang yang memilih membuka pintu maaf ketika semua orang lain memilih menutupnya. Itulah keputusan yang kuambil setelah 15 tahun menikah.
Keputusan yang membuat semua orang terdiam. Bukan karena mereka tidak memiliki jawaban, melainkan karena mereka akhirnya memahami bahwa kasih sayang selalu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada prasangka.